Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ahlan wa sahlan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel kami. Selamat berjumpa dengan saya Mada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-9 dari materi fiqih kelas 12 tentang muratif dan mushtarak. Muratif dan mushtarak. Ya, kita kemarin sudah sempat singgung sedikit ya tentang mushtarak. Nanti kita tambahkan sedikit keterangannya insyaallah. Ada beberapa poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada tentang pengertian muratif, hukum lafadz muratif, pengertian mushtarak, dan kaidah yang berkaitan dengan muratif dan mushtarak. Baik. Tapi kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muratif. Pengertian muratif, kita gampangnya muratif dalam bahasa Indonesia itu sinonim ya. Kalau kita tahu sinonim ini kita akan memahami muratif. Sinonim itu maksudnya satu, kalimatnya banyak. Satu maksud yang bisa digambarkan oleh banyak kata ya. Kalau dalam bahasa Arab muratif itu adalah al-lafdhu al-muta'addidu lil ma'nal wahidi. Al-lafdzul muta'addidu katanya banyak, lil ma'nal wahidi maknanya cuman satu. Jadi banyak kata maknanya satu. Contohnya kalau dalam bahasa Arab misalnya untuk menyatakan arti guru ada kata al-ustadzu, ada al-mudarrisu, ada al-muallimu, ada asy-syaikhu, ada siapa lagi? Al-mursyidu dan lain sebagainya. Banyak sekali. Untuk menyatakan arti singa misalnya ada lafadz asadun, ada laithun dan lain sebagainya. Al-hintatu dan al-qumhu juga bisa menunjukkan arti yang sama yaitu gandum. Ini kalimat-kalimat sinonim muratif yaitu sinonim muratif. Pertanyaannya kemudian adalah apakah lafadz-lafadz yang muratif boleh saling menggantikan? Jadi apakah al-ustadzu bisa menggantikan kata al-mudarrisu pada posisinya ketika digunakan dalam sebuah kata? Tentang hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh jika tidak ada halangan secara syariat. Jika diperkenankan dalam syariat kok tidak apa-apa, maka hukumnya boleh. Ini pendapat yang terkuat. Adapun pendapat lain menyatakan boleh jika muratif dari satu bahasa. Artinya selama itu dalam bahasa Arab, maka boleh saling menggantikan. Tapi jika berbeda bahasa, satunya al-ustadzu kemudian diganti guru, apakah boleh? Sudah lintas bahasa. Ini pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh. Contohnya misalnya dalam bacaan selain Al-Quran ya, kita contohkan bacaan selain Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas tidak diperkenankan karena dilarang secara syariat. Kita tidak bisa mengatakan misalnya kita ganti lafaz dalam surat Al-Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita ganti dengan misalnya yang menggantikan Rahmanir Rahim Al-Karim misalnya. Boleh? Kalau dimaksudkan untuk Al-Quran tentu tidak boleh karena itu mengganti kata dalam Al-Quran, itu jelas tidak diperkenankan oleh ulama. Maka kita contohkan bacaan yang selain Al-Quran dalam sholat misalnya. Apakah diperkenankan mengganti lafaz Allahu Akbar dalam takbir as-shalah dengan lafaz yang lainnya, misalnya Allahu A'zam, Allahu A'la, Allahu Ajal, itu sama-sama artinya semuanya maha besar. A'zam maha besar, A'la itu maha tinggi, juga bisa dikatakan maha besar. Allahu Ajal itu juga maha agung. Apakah diperkenankan? Menurut Imam Malik ini tidak diperbolehkan membaca takbir dengan mengganti akbar dengan kata yang lainnya. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Jadi boleh ketika dalam sholat kamu mengatakan Allahu A'zam. Tapi bukan berarti untuk digunakan untuk main-main ya. Tentu tidak boleh. Kalau niatnya main-main tidak boleh. Tapi kalau misalnya
dengan mengganti itu misalnya hati kita akan lebih menghayati, maka bisa jadi diperkenankan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Itu adalah pembahasan sedikit tentang muratif atau sinonim. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang mustarak. Nah, tadi kita sudah sampaikan mustarak ini pernah kita singgung juga di video sebelumnya dalam bab apa kemarin ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Mustarak ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti homonim ya. Homonim itu ada dua kata, ada yang bacaannya sama, tulisannya juga sama, tapi artinya beda. Jadi mirip-mirip dengan mustarak. Jadi satu bisa dikatakan satu kata. Misalnya apa? Bisa. Bisa. Saya bisa. Itu bisa berarti mampu. Tapi juga berarti bisa berarti racun yang dikeluarkan oleh ular, kalajengking dan lain sebagainya. Ular berbisa. Itu termasuk homonim. Juga misalnya adalah kata genting. Genting itu bisa berarti atap, bisa juga berarti keadaan yang membahayakan misalnya. Itu homonim dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau muratif itu sinonim, mustarak bisa kita samakan dengan homonim. Dalam bahasa Arab, mustarak adalah al-lafdzul ladzi yadullu ala ma'nayaini au aktsara. Lafaz yang bisa menunjukkan dua makna atau lebih. Jadi bisa dua atau lebih. Contohnya ini sudah sering kita lewati. Dhahaba itu bisa berarti pergi, bisa berarti hilang, bisa berarti beranjak, bisa berarti bertindak dan lain sebagainya. Qur'an bisa berarti suci atau masa haid. Ainun bisa berarti mata, bisa berarti mata air, bisa berarti mata-mata dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian adalah, bolehkah menggunakan lafadz mustarak satu makna yang artinya banyak itu kita gunakan untuk semua maknanya sekaligus? Seperti menggunakan kata ain untuk menunjukkan mata, air mata, dan mata-mata sekaligus. Apakah boleh? Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Qadhi bukan Qadhi ya, Qadhi Abu Bakar dan Abu Ali Al-Jubai mengatakan boleh. Sementara Abu Hashim, Abu Hasan Al-Basri dan ulama lainnya menyatakan tidak boleh. Pendapat pertama yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, salah satu contoh yang dikemukakan adalah misalnya adalah pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ila akhiril ayat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna. Nah, yusalluna ini kan kalau kita maknanya adalah membaca solawat. Tapi solawat dari Allah dan solawat dari malaikat itu berbeda. Solawat dari Allah adalah rahmah, sementara solawat dari malaikat adalah permohonan ampun. Jadi artinya beda. Jadi kata yusalluna itu adalah kata mustarak antara pemberian rahmah dan permintaan ampunan. Kalau dari Allah rahmah, kalau dari malaikat itu pemberian ampun, kalau dari umatnya adalah doa. Nah, jadi yusalluna termasuk mustarak dan pada satu ayat ini digunakan untuk dua maknanya sekaligus karena innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna itu kita artikan memberikan rahmah berkaitan sama Allah, kita artikan memintakan ampunan dari para malaikat. Jadi yusalluna digunakan untuk dua artinya sekaligus. Ini salah satu contoh yang disampaikan. Kemudian juga misalnya kata nikah. Nikah itu kan bisa digunakan untuk arti akad nikahnya, bisa juga digunakan untuk arti jima. Ketika orang mengatakan saya sudah menikah, kemudian mengatakan memaksudkan untuk nikah itu adalah akadnya sekaligus hubungan badannya, apakah boleh? Itu bisa logis juga, bisa masuk ke situ. Maka beberapa jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak ada halangan untuk menggunakan satu kata mustarak digunakan untuk keseluruhan maknanya. Itu tentang mustarak atau dalam bahasa Indonesia adalah homonim. Muratif adalah sinonim, mustarak adalah homonim. Muratif adalah banyak kata digunakan untuk satu makna, mustarak adalah satu kata digunakan untuk banyak makna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada
hal-hal yang masih belum difahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.